Hai, hai, apa kabar guys? Kayak YouTuber-YouTuber ya. Selamat datang lagi di YouTube-nya Remo Skills Academy yang kali ini di segmen berjudul Alumni Stories, di mana kita akan kupas tuntas cerita-cerita dari para alumninya Remo Skills Academy. Barengan sama aku seperti biasa nih, Samuluk di sini. Tapi kali ini aku sudah mengundang satu alumninya Remo Skills Academy yang udah ngambil course di RSA, itu banyak banget. Setelah pertama kali kenal sama orang ini, aku kenal di social media branding course. Lalu abis itu ketemu lagi di community manager for NFT, kalau nggak salah ya. Ketemu lagi di Super VA Bootcamp. Biasa deh, Kak Dian Ara, halo. Halo, halo. Apa Hi, how are kabar, you? Kak? I'm good, how are you? I'm good, thank you. Kak Dian bener ya itu ya? Oke. Tiga course yang aku sebut itu bener ya? Bener semua ya? Kayaknya yang community manager belum deh, tapi akan Oh, diambil juga sih. belum. Ah, tapi apa aja ya yang udah pernah kamu ambil Kak sebenarnya di RS VA dua-duanya. OVA dua-duanya? Ya. Ah, rencana mau ngambil yang online business manager? Oh, tentu saja. Tentu saja. Harus kalau jadi freelancer itu nggak bisa enggak ya, harus belajar terus, harus Yes. dipaksa. Walaupun menyisihkan waktunya susah banget gitu ya, kalau sudah punya kerjaan, punya beberapa klien gitu. Nah, itu Tapi juga sebenarnya ingin tanya tuh gimana caranya sih kalian bisa ngambil waktu. Nanti sabar ya, kita akan jump ya, in ke oke. tapi sebenarnya kita akan mau kenalan dulu dong dengan Kak Dian ini karena Kak Dian ini kan seorang VA, tapi juga seorang istri, seorang ibu juga. Boleh nggak sih Ya, kenal tentang dirimu Kak? uh, aku Dian Ara. Tadinya aku anak Surabaya gitu ya. Hmm. Terus uh, tahun 2009 aku pindah ke Bandung, mulai menggeluti online freelance gitu. Ya sampai sekarang sangat menikmati online freelance. Kalau Cuman udah aku mulai VA itu sejak Desember 2001. oh, oke. 2021, sorry. Jadi belum ada setahun ya Kak ya? Belum. Oh, nice. Nah, tapi kan nggak semua orang paham gitu ya. Kalau misalkan ditanya, kamu kerjanya apa gitu, VA, virtual assistant, nggak semua orang paham. Biasanya kalau kalian ditanya, what do you do for a living gitu, biasanya kalian jawab apa sih? Penulis. Dan orang pasti Lebih soalnya nulis lebih buku. gampang gitu daripada jawab online freelancer, remote worker atau virtual assistant. Cuman ya Nah, setelah itu biasanya ditanya udah nulis buku apa gitu kan. Terus saya jawab, oh bukan buku, melainkan menulis buat website. Cuman jadi merasa ditampar karena belum bikin buku sampai sekarang. ada niatan emangnya bikin buku. Iya dong, Ada niat emangnya bikin buku. iya dong, Ada ya? iya Wow, dong. keren. Tentang apa kira-kira kalau boleh bocorannya? Eh, mungkin ya akan berbagi pengalaman tentang Upwork atau mungkin virtual assistant gitu. Kan masih banyak orang yang belum paham kalau di internet itu bisa banget dan gampang banget cari duit gitu ya. Ya, Yes, mungkin bisa berbagi soal itu sih. nice. Tapi sebelum jadi seorang virtual assistant, kalian tuh pernah kerja di bidang lain nggak sih? Atau sebagai apa gitu? Pernah. Jadi saya kerja tuh dari umur 18 itu udah kerja. Oh. Mhm. Dan kerjaan pertama itu adalah surveyor di Jawa Pos. Oh, oke. Bagi membagikan lembar kuesioner untuk anak muda gitu, untuk dijadikan artikel di halaman deteksi. Setelah itu nggak sampai 1 tahun saya diangkat jadi penulisnya deteksi. Terus nggak lama juga saya dipilih jadi redakturnya. Jadi saya waktu itu redaktur termuda di Jawa Pos gitulah, umur Wow, 19 kalau nggak salah. 19 tahun sudah jadi redaktur. Apa rasanya Kak Dian? Ya, eh, apa ya? Eh, banyak dimarahi sih.
karena nggak ngerti caranya bikin koran. Tapi itu pasti jadi pengalaman banget ya, anak muda Banget, usia banget. 11 tahun. Ya, Dan itu kan udah nge-handle tim ya Kak, berarti ya? ya. Hmm. Ada berapa orang waktu itu di timnya Kak Dian? Kenapa? Sorry, ini headsetnya habis baterainya. Oh, oke. Ada berapa orang yang waktu itu di timnya Kak Dian? 70. Oh, 70 Ya. orang. Ya, begitu. Pernah sampai stres nggak tuh menangani hal itu? Maksudnya kan itu masih anak remaja jatuhnya ya? Ya, betul. Masih kuliah semua. Oh gitu. Oke. Wow, ini pengalamannya luar biasa. Berapa tahun jadi redaktur Kak Dian? Nggak lama sih. Soalnya setelah itu saya nggak kerja sampai 7 tahun gitu kan. Terus tahun 2009 itu saya pindah ke Bandung, mulai online freelance. Nah, itu awalnya saya content writer dan technical writer. Nulis blog, terus dokumentasi teknis untuk orang-orang yang beli tim WordPress gitu. Ada ya kerjaan itu ya? Ya. Terus saya bikin blog, gaming blog namanya Blog Atoh. Gara-gara blog ini, saya jadi kenalan sama komunitas game developer Indonesia gitu kan. Terus saya diajak Arif Widiasa, CEO-nya Agate Studio, untuk jadi community manajernya Football Saga 2. Gitu. Wow. Kayaknya penonton RSE ini pada tahu deh, Agate Studio udah ngetop banget. Terutama yang senang gaming ya? Ya. Berapa Terus, lama Kak di situ? Hampir 2 tahun kayaknya, nggak terlalu lama. Soalnya abis itu saya tuh pengen jadi game designer. Soalnya ngelihat kok kayaknya seru ya ngedesain game gitu. Cuman kan nggak ada opening game designer di Agate gitu. Mereka butuhnya saya di marketing gitu kan. Terus ya udahlah, pindah aja ke studio lain. Terus saya jadi game designer di InMotion. Kesampean ya? Sampean. Itu belajar otodidak Kakak atau ngambil? Otodidak, semuanya otodidak. Wah, luar biasa. Dari awal saya kerja di Jawa Pos juga otodidak. Nggak ada. Saya nggak tahu kuliahnya di mana. Modal nekat berarti ya? Waktu saya jadi community manager dan game designer itu aja, jurusan game design di Indonesia itu belum ada. Waduh. Siapa yang ngasih tahu gitu? Maksudnya siapa yang ngajarin? Apakah belajar lewat YouTube atau gimana tadi ya? Ada buku, ada YouTube, Skillshare, Udemy, banyak lah. Dan itu memang Kak Dian lakukan gitu ya untuk mereskill diri Kak Dian ya? Iya. Keren. Tapi waktu itu kerjaan sebagai game designer sudah remote working kah? Atau masih onsite? Belum, itu masih kerja di kantor. Oke. Lalu akhirnya bisa nyemplung nih masuk ke dunia remote work. Itu kenapa dan gimana ceritanya? Nah, itu awalnya kepepet ya. Saya dulu keluar dari Jawa Pos itu karena nikah kan. Terus sampai 7 tahun, terus cerai gitu. Nah, saya pindah dari Surabaya, habis cerai itu saya pindah dari Surabaya ke Bandung, itu berbekal satu ransel doang gitu, isinya baju dan laptop tua gitu. Terus saya kan juga lulusan SMA gitu ya, nggak paham gimana caranya cari kerja dengan ijazah SMA gitu. Ya saya terima apa saja yang bisa saya kerjakan saat itu gitu. Ya kebetulan rezeki saya itu posisi content writer untuk iCreative Labs, namanya iCreative Labs. Nah bosnya itu Anggi Krishna, itu adalah freelancer legendaris Indonesia. Dia yang bikin Ruang Freelance, forum web anak Bandung, dan coworking space pertama di Indonesia yaitu Hackerspace. Itu zaman sebelum coworking space menjamur kayak sekarang.
Ah, Nah, dari terus? Anggi itulah saya belajar bahwa oh, ternyata di internet tuh bisa banget cari duit gitu. Ada banyak banget caranya, bahkan tanpa ijazah S1 gitu. Eh, terus dari 2009 sampai sekarang itu saya kepotong cuman sekitar berapa tahun ya? 6 tahun mungkin. Jadi 13 tahun kan itu mungkin sekitar 6 tahun yang saya kerja kantoran gitu. Jadi saya awalnya freelance, terus kerja kantoran di Agate Studio, terus freelance lagi, terus kerja kantoran di InMotion kayak gitu loh. Terus balik freelance lagi gitu. Jadi kalau dihitung-hitung kayaknya 7 tahun ya yang full freelance gitu. I see. Dan jadi Ya. sekarang udah nyaman kembali ke freelance dan remote working lagi ya? Iya, jadi kalau sekarang tuh udah ngerasa PW banget, kerja di rumah, nggak perlu macet-macetan, terus bebas main sama anak kapan saja gitu kan. Itu enak banget. Saya sudah beberapa kali dapat tawaran untuk kembali ke kantor gitu, baik dari Jakarta maupun Bandung gitu. Terus saya ngebayangin, kayaknya bermacet-macetan 2 jam sehari itu sangat menyakitkan. Sementara kalau di rumah 2 jam bisa banyak yang dikerjain ya. Iya, betul. Nah, Gitu. tadi kan kalian sempat mention bahwa pekerjaan pertama sebagai freelance yang remote working itu yang sebagai content writer ya berarti ya. Iya, betul. Nah, itu taunya ada kerjaan itu dari mana Kak Dian? Terus stepnya waktu itu gimana sih? Maksudnya ngelamar, apakah ada interview, ngirimin portfolio dulu atau gimana? Nah, kalau kan technically klien pertama saya itu iCreative Labs itu ya, yang bosnya Anggi Krishna itu. Saya lupa sih dapat kerjaan itu dari mana. Dari mana ya? Kalau klien beneran saya lupa. Cuman kalau klien luar pertama itu saya dapatnya dari forum namanya Forum Warrior. Oke. Klien pertama saya itu orang Filipina. Kerjaannya bikin artikel blog gitu, dibayar $5 per artikel. Dan waktu jadi itu zaman saya belum mengenal Upwork. Oke. Di Freelance Warrior itu marketplace juga, kayak forum jual belinya Kaskus gitu, tapi untuk jasa. Jadi freelancer sama klien ketemu di situ. Cuman ya karena bentuknya forum, nggak ada perlindungan seperti di Upwork gitu. Ya. Saya berhenti main di situ pas kena scam gitu. Jadi pernah juga ya kena scam ya? Pernah. Waktu itu scamnya apa? Udah disubmit pekerjaannya lalu nggak dibayar atau gimana? Ya, dibayar cuma 50% DP di awal, kan biasanya bayar DP dulu, terus submit kerjaan, terus baru sisanya gitu kan. Nah itu dia nggak bayar sisanya, nggak bisa dikontak aja. I see. Jadi klien pertama dari luar negeri adalah orang Filipina gitu ya? Tapi itu bukan yang scam ya, yang itu legit. Yang legit. Masih repeat order sampai sekarang yang klien pertama itu? Oh enggak, udah enggak. Udah enggak. Tapi nanti kita cerita tentang yang beberapa klien yang repeat order sampai sekarang ya. Ya, boleh. Aku penasaran nih, kalian sebagai seorang VA, sekarang ini VA-nya spesialisasi untuk apa? Berarti nulis ya? Saya spesialisasinya content writing dan social media marketing. Oke, content writing dan social media marketing. Biasanya kalau social media marketing tuh ngapain aja sih Kak Dian? Job desk. Bikin konten untuk social media. Bikin tuh as in tulisannya, captionnya, atau juga grafisnya? Grafisnya juga. Oh, dua-duanya ya? Iya. Oh, oke. Terus ngejadwalin juga kapan postingnya segala macam gitu. Ngejadwalin juga, lalu engage dengan followers-nya juga. Termasuk bikin report juga? Termasuk bikin report.
Ini Okay, I see. bahkan satu klien saya yang masih langganan sampai sekarang ini, saya nggak tahu ya kenapa dia kayak santai banget gitu, tidak bikin brand guideline dan planning. Jadi akhirnya saya yang bikinin sajalah gitu. Oh gitu. Karena udah terbiasa kerja terstruktur ya. Lucu banget sih. Jadi kalau spesialis content writing dan juga social media marketing ini biasanya Kak Dian banyak pakai tools-tools kayak apa, Kak? Toolsnya Google Suite, Canva, Notion, Grammarly, sama Meta Business Suite. Lalu aplikasi project management itu tergantung pilihan klien, bisa Asana, Trello, Basecamp, atau lain-lainnya. Terus untuk komunikasi juga tergantung pilihan klien, bisa Zoom, Slack, Discord, Telegram, WhatsApp gitu. Kalau untuk time tracking, kalau kliennya dari Upwork, saya pakai aplikasi time tracker yang dari Upwork gitu. Kalau untuk klien yang luar Upwork, saya pakai Toggle. Terus selain itu untuk jaga produktivitas pribadi, saya pakai iCal, Things3, Bear, Apple Notes, dan Focusmate. Wow, banyak juga ya. Itu semuanya dipakai berbarengan Kak, yang tools produktivitasnya? Yang mana? Yang productivity tools-nya itu semua dipakai berbarengan? Biasanya dipakai tiap hari sih. Makanya iCal itu kan kalender gitu ya, Things3 itu to-do list gitu. Kalau Bear itu untuk saya catat notes gitu. I see. Jadi banyak memang yang dipakai sama Kak Dian itu berupa untuk mencatat notes ya? Iya, betul. I see. Nah, Kak Dian, tadi kan cerita pertama kliennya adalah yang klien luarnya adalah orang Filipina gitu ya. Setelah itu klien luar pernah dapat klien dari mana lagi aja? Terus apa sih experience-nya gitu loh menangani klien yang berbeda-beda? Klien saya kebanyakan dari Amerika Serikat, tapi pernah juga dapat dari Cina dan Australia. Oke, berarti time zone-nya berbeda-beda ya Kak ya? Betul. Nggak ada kendala dengan itu Kak Dian? Enggak. Ya saya kerjanya gimana ya? Saya tuh milih kerjaannya itu yang tidak mengharuskan saya duduk di depan komputer pada jam sekian sampai jam sekian. Jadi kerjaan saya itu dinilai berdasarkan result. Ya. Selama target resultnya tercapai, I'm okay gitu. Jadi kerjanya bisa kapan saja. Nah, saya atur jam kerja saya ya pagi sampai sore, kecuali kalau ada meeting dari klien di mana saya meeting jam 11 malam ya oke lah, meeting jam 11 malam gitu. Tapi mostly kerjaan saya itu pagi sampai sore karena kerjaan yang saya pilih adalah yang tidak mengharuskan saya duduk di depan komputer pada jam tertentu gitu. Jadi memang sengaja dipilih yang seperti itu ya Kak Dian ya? Ya, betul. Dan inilah enaknya kerja freelance. Menurut saya ini satu keunggulan kerja freelance yang tidak terkalahkan oleh jenis kerjaan lainnya, yaitu kita itu bebas memilih klien dan proyek sesuai kebutuhan kita. Pernah ada yang klien yang approach Kak Dian, lalu kayaknya nggak cocok nih requirements-nya nih, termasuk juga soal working hours-nya, itu pernah Kak Dian tolak juga? Ada nggak? Pernah ya? Iya. Sih. Nah sekarang kalau klien yang repeat order nih Kak Dian, udah berapa klien yang repeat order? Wah, berapa ya? 1, 2, 3, banyak. Kemarin saya baru menyelesaikan proyek dari klien yang repeat order. Lokalisasi game tapi bukan VA ya. Soalnya saya masih di sela-sela kerjaan VA, saya masih dikontak oleh klien yang kenal saya sebagai penerjemah. Jadi mereka ngasih kerjaan di luar VA gitu. Oh, oke. Tapi itu remote juga kah atau harus onsite? Itu yang itu kliennya dari Cina.
baru akan merilis game di Play Store, jadi game kedua gitu, sequel gitu. Dulu game yang pertama juga saya yang menerjemahkan. Oh, I see. Jadi kalian juga bisa menerjemahkan, ini apa, English ke Indonesia ya? Atau Inggris Mandarin? Indonesia. Indonesia. Oh, oke, nice. Apa sih kesulitannya kalian menerjemahkan game? Harus bisa berpikir kayak game designer sih. Harus memastikan gamenya tetap imersif untuk pemain Indonesia gitu, walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Jadi ada juga yang penggunaan atau pemilihan katanya disesuaikan gitu ya kalian? Ya, betul. Kalian sendiri kan tadi bilang kalian tuh juga seorang ibu gitu ya. Anakmu usia berapa, Kak? 3 tahun. 3 tahun, ya lagi seru-serunya itu, nggak bisa berhenti ngoceh pasti. Iya, betul. Gimana caranya sih Kak ngebalance your daily activity gitu? Apa tantangan terbesarnya working as a VA yang juga full time mom? Itu yang paling berat sih menyeimbangkan antara jadwal anak saya yang lumayan terstruktur dengan jam kerja saya yang sangat fleksibel gitu. Jadi banyak orang mengira bahwa jam kerja fleksibel itu berarti bebas bekerja jam berapapun dan karena itu enak gitu ya. Padahal itu juga bisa berarti kerjanya tuh sampai jam 3 pagi. Padahal jam 7 harus bangun lagi untuk antar anak field trip misalnya. Yes, bener, setuju. Ya. Ngalamin banget karena nggak bisa kerja di pagi, jadi harus di malam gitu kan. Ya, Kak Nisa pasti pernah mengalami gitu juga. Jam 2, jam 5 udah bangun. Iya, betul. Kalian kan walaupun belum ada 1 tahun gitu ya bekerja as a VA, tapi pengalamanmu tuh udah banyak banget gitu. Apalagi termasuk menangani klien-klien dari Upwork. Upwork itu kan kayak marketplace untuk freelancer dan juga VA, banyak di situ ya kalian ya. Nah, kalian punya nggak sih saran atau tips dan triknya nih buat teman-teman yang mau shifting karir ke remote working gitu, terutama yang mau meniti perjalanannya as a VA atau virtual assistant? Menurut saya pertama tuh menguasai bahasa Inggris dulu ya, soalnya itu fundamental gitu. Kalau bisa bahasa Inggris, itu bisa resource di internet itu ada banyak banget gitu. Jadi apapun skill yang pengen dikuasai, apapun skill yang pengen dipelajari, kalau kita menguasai bahasa Inggris itu kita bisa belajar apapun gitu. Jadi menurut saya sih itu fundamental, minimal bisa sampai level intermediate gitu. Setelah itu ya pelajari skill yang diminati. Kalau minatnya adalah jadi virtual assistant, bisa ikut Super VA Bootcamp atau VA Recorded Online Course dari Remote Skills Academy gitu kan. Kalau misal pengen jadi graphic designer, di Skillshare itu ada banyak banget kelasnya. Tapi ya itu bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ditanya, Kak, aku pengen jadi VA tapi bahasa Inggrisku masih kurang nih, itu gimana jawabannya Kak Dian biasanya? Gimana ya? Ya sering-sering nonton film tanpa subtitle gitu. Lalu baca buku dalam bahasa Inggris. Saya juga belajarnya kayak gitu soalnya. Nggak tahu harus jawab gimana lagi. Tapi berarti memang kalau mencari klien yang internasional gitu ya, atau enggak paling enggak yang di Southeast Asia, yang mau nggak mau bahasa Inggrisnya harus ada basicnya gitu ya? Iya, betul. Ya, tapi kalau misalkan memang ternyata nggak nyampe, ya berarti cari kliennya yang lokal pun juga nggak masalah ya? Iya, betul. Kalian juga sekarang masih kerja dengan klien lokal nggak? Ya, cuman bukan VA. Saya content writer untuk Talamedia. Itu production house yang nantinya memproduksi Petualangan Sherina 2. Dapat bocoran nih. Udah mereka umumkan, makanya saya berani ngomong.
Seru. Jadi kalian bikin apanya? Website barunya. Nah, websitenya. Ya. Lagi-lagi dengan jam kerjanya, nah ada nggak perbedaannya dengan klien lokal Indonesia gitu ya, dengan klien yang di luar Indonesia? Apakah yang di klien Indonesia tuh masih tetap mementingkan, oke, jam standby-nya, working hours-nya ya, dari jam sekian sampai jam sekian gitu, ada nggak sih perbedaannya kayak gitu, Kak Dian? Mestinya ada klien yang butuh freelancernya kerja seperti itu. Cuman ya sekali lagi saya kan nyari kerjaannya yang tidak mengharuskan begitu ya. Jadi walaupun klien Indonesia ya saya nggak pernah harus standby. Ya cuma pas meeting aja. Kalau meeting kan apa ya, occasional gitulah. Ya, sekali-sekali aja ya. Iya. Kak Dian itu tadi sempat bilang bahwa Kak Dian itu bahkan hanya lulusan SMA gitu ya? Ya, betul. Nah, pada saat mau bekerja kemudian terutama juga beralih jadi remote worker gitu, itu pernah punya keraguan nggak sih Kak Dian, atau kayak apa ya, insecurity bahwa saya ini hanya lulusan SMA gitu dan segala macamnya, ada nggak pemikiran-pemikiran itu? Nah, itu waktu awal saya remote working itu kan kepepet ya, jadi kayaknya nggak sempet ragu gitu. Karena mau gimana lagi gitu kan, kalau nggak kerja nggak makan gitu kan. Cuman waktu saya mulai merambah VA tahun lalu, Desember tahun lalu tuh sempet ada keraguan karena VA itu kan harus organized, rapi, disiplin dengan waktu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu sangat bertolak belakang dengan otak saya yang ADHD gitu. Jadi waktu itu sempat ragunya karena itu. Oke. Kalau orang yang mendengarkan dari awal kita ngobrol sampai sekarang mungkin nggak akan menyangka kalau Kak Dian itu ternyata ada ADHD ya. Iya. Tapi ada. Oke, itu pasti banyak banget nih ya. Aku sebenarnya udah pingin tanyain sama Kak Dian gitu ya. Tapi buat teman-teman yang juga nontonin ini dan penasaran pingin tahu journey-nya seorang Kak Dian bisa jadi VA yang, aku sih bisa menyebutnya sekarang VA yang sukses ya Kak Dian ya, karena punya klien yang repeat order, punya klien lokal dan juga internasional, dan itu hanya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tapi ternyata Kak Dian tuh juga punya challenge sendiri di dalam dirinya, yaitu sebagai seorang ADHD ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ya Kak Dian ya. Oke, siap. Masih banyak pasti pertanyaan-pertanyaan dari aku. Jadi teman-teman yang nonton tungguin part 2-nya Alumni Stories barengan sama Kak Dian Ara. Dan tadi kan Kak Dian Ara sempat bilang tuh, kalau misalkan mau belajar jadi VA, langsung aja ke remoteskills.academy dan cari deh course-nya kita untuk VA. Ada yang recorded course untuk virtual assistant, ada juga yang super VA bootcamp, itu juga recorded juga, tapi itu lebih lama durasi waktunya. Ada Kak Dian juga ya waktu itu ikutan. Saya juga ada di situ untuk bantuin teman-teman untuk belajar dan segala macam. Jadi langsung aja cari-cari course-nya kita yang sesuai sama minat kamu ya guys. Kita ketemu lagi di sesi kedua ya Kak Dian. Ya, oke. Thank you, see you. Don't forget to subscribe guys, nyalain notifikasinya. Bye.